Halo semuanya, nama saya Anggiana Reswari Sekanarendra dan kami akan menjelaskan hubungan antara desain dan psikologi. Dan saya di sini akan mengambil dari brand Apple. Di sini saya akan menjelaskan filosofi desain Apple. Apple mengusung filosofi simplicity is the ultimate sophistication. Artinya setiap produk dirancang agar sederhana, intuitif, dan estetik tanpa mengorbankan fungsi. Minimalis itu hanya elemen dan esensial yang terlihat. Lalu ada konsistensi. Konsistensi itu semua produk dan ekosistem, yaitu iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch, itu memiliki bahasa desain yang seragam. Jadi walaupun itu dari berbagai produk, tapi mereka masih punya istilahnya semacam identitas yang sama gitu. Fokus pengalaman pengguna. Desain tidak hanya tentang bentuk, tapi bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk. Baik, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana elemen-elemen desain Apple itu tidak hanya berfungsi secara estetis, tapi juga mempengaruhi persepsi dan pengalaman pengguna secara psikologis. Yang pertama itu pada bentuk dan garis, di mana Apple ini kan banyak menggunakan sudut yang membulat dan garisnya itu sederhana. Jadi bentuk seperti ini tuh memberikan kesan yang ramah, modern, dan juga elegan. Secara psikologisnya, bentuk bulat itu membuat pengguna merasa lebih nyaman dan aman dibandingkan bentuk yang terlalu tajam. Lalu yang kedua, warna. Apple ini identik dengan warna putih, silver, dan juga space gray, di mana warna-warna netral ini memberikan kesan yang bersih, profesional, dan juga premium. Selain itu, warna netral ini mudah diterima oleh berbagai kalangan sehingga produknya itu terlihat lebih universal. Yang ketiga ada material, di mana material yang sering digunakan itu aluminium dan juga kaca. Nah, kombinasi ini tuh membuat produk Apple ini tuh terasa kokoh tapi tetap ringan. Dari sisi psikologisnya, material ini tuh berkualitas tinggi dan juga bisa meningkatkan perspektif bahwa produk ini tuh bernilai tinggi dan juga eksklusif. Selanjutnya ada minimalisme visual, di mana Apple ini kan menerapkan desain yang sangat minimalis. Terus jumlah tombolnya sedikit dan tampilan ikonnya tuh rapi. Jadi hal ini mengurangi beban kognitif pengguna sehingga produknya tuh kerasa lebih mudah dipahami dan juga bisa digunakan bahkan oleh pengguna baru. Yang selanjutnya ada tipografi. Apple ini menggunakan font San Francisco yang dirancang khusus supaya mudah dibaca di berbagai ukuran layar. Jadi tipografi yang ini tuh bersih, modern, jadi bisa membantu menciptakan kesan profesional sekaligus meningkatkan kenyamanan saat membaca informasi. Selanjutnya ada animasi dan transisi UI. Animasi dan transisi pada sistem iOS Apple ini dibuat sangat-sangat halus dan responsif, di mana efek ini tuh membuat interaksi terasa lebih aman, lebih alami, intuitif, dan juga menyenangkan sehingga pengguna itu merasa lebih terhubung dengan produk. Lalu yang terakhir ada packaging, di mana Apple itu memperhatikan desain kemasan produknya. Kotak, meski bentuknya kotak, tapi itu tetap dibuat rapi dengan penataan produk yang terorganisir. Jadi pengalaman pengguna untuk membuka kemasan atau unboxing itu kerasa lebih kayak berkesan, terus menimbulkan rasa puas bahkan sebelum produk ini untuk digunakan. Oke, yang selanjutnya yaitu contoh produk dari Apple ya. Yang pertama ada iPhone, lalu ada iPad, iWatch, MacBook. Ini sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman ya. Dan produk-produk tersebut itu memenuhi yang pertama psikologi perspektif merek Apple dan memenuhi desain ekosistem juga ya teman-teman ya. Nah, poin-poin tersebut akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Selanjutnya ada psikologi persepsi merek Apple. Apple memanfaatkan prinsip psikologi konsumen untuk memperkuat loyalitas dan persepsi kualitas. Yang pertama ada efek halo atau halo effect. Karena desainnya elegan dan premium, pengguna cenderung menilai semua aspek Apple, kinerja, keamanan, dan layanan lebih positif. Selanjutnya ada eksklusivitas dan status sosial. Produk Apple sering diasosiasikan dengan prestige. Jadi Apple memiliki rasa identitas dan status sosial. Yang selanjutnya ada efek estetika fungsi. Produk yang enak dilihat dianggap lebih mudah digunakan dan lebih efektif. Yang terakhir ada pengalaman multisensori. Jadi di pengalaman multisensori ini ada touch, sight, sound, dan semua memicu kepuasan emosional yang membuat pengguna terikat dengan produk. Selanjutnya, desain ekosistem.
Nah, Apple ini tidak hanya mendesain produk tunggal, tetapi juga membangun ekosistem yang saling terhubung. Melalui seamless continuity, pengguna dapat berpindah dari iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch, dan juga AirPods tanpa mengganggu aktivitas yang sedang dilakukan. Dan interaksi yang konsisten membuat pengguna merasa lebih nyaman, aman, dan juga produktif karena seluruh perangkat dapat bekerja secara sinkron dan juga dalam satu sistem. Nah, fitur continuity memungkinkan pekerjaan dilanjutkan antara perangkat dengan mudah sehingga pengalaman pengguna terasa lebih praktis dan juga efisien. Dari sisi psikologis, pengguna merasakan adanya kontrol yang lebih besar terhadap teknologi, peningkatan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari, serta ketertarikan emosional terhadap brand karena pengalaman yang diberikan terasa lancar, sederhana, dan juga terintegrasi. Kali ini saya akan menyimpulkan dari presentasi teman-teman saya serta kesimpulan-kesimpulannya ya. Nah, kesimpulannya itu Apple ini menggabungkan desain yang minimalis, material premium, dan pengalaman pengguna yang intuitif untuk mempengaruhi psikologis manusia. Efeknya, yang pertama, meningkatkan persepsi kualitas dan nilai produk. Yang kedua, memicu loyalitas dan status sosial. Yang ketiga, membuat pengalaman penggunaan yang menyenangkan dan memuaskan. Yang keempat, yang terakhir ya, itu memudahkan pengguna penguasaan teknologi tanpa stres yang menjengkelkan maupun kognitif. Nah, secara psikologis ini Apple tidak hanya menjual produk, tapi juga menyertai emosional dan identitas dari pengguna. Nah, seperti kita tuh kayak percaya diri menggunakan Apple ini, dan seperti kemudahan lah, mudah jadi menggunakan iPhone ini atau Apple barang lainnya. Jadi sekian dari presentasi kami hari ini. Terima kasih.